Saudari-saudara, sudah beberapa waktu kita masuk dalam proses pelatihan membuat doa bersama. Kini saya hendak menyampaikan beberapa unsur yang perlu diperhatikan pada saat kita mempersiapkan sebuah doa untuk pertemuan bersama, atau pada saat kita diberi kesempatan untuk memimpin doa bersama. Ya elah, doa saja diatur. Ya memang kita harus mengatur, apalagi kita sebagai pemula, sebagai orang yang belum terbiasa, kita sebagai orang yang jam terbangnya mungkin masih kecil, kita harus berlatih membuat doa itu. Memang doa itu kan lahir dari Roh Kudus, bisa dibimbing oleh Roh Kudus. Tetapi bagi kita yang belum terbiasa, doa itu perlu dilatih dan disiapkan. Ingat, Katekismus Gereja Katolik mengajarkan doa itu perlu dilatih. Tapi bagi kita yang sedang belajar, melatih doa, mempersiapkan doa yang apik, yang tersusun, sehingga ketika didengarkan oleh orang banyak, itu terasa sekali pesannya apa, di situ isinya apa, maka kita perlu mempersiapkan. Nah, pada kesempatan ini ada 3 hal yang perlu kita persiapkan dalam mempersiapkan doa yang akan kita pakai dalam doa bersama. Yang pertama, yang harus kita ingat ketika kita sedang menyiapkan doa untuk kegiatan bersama, entah itu sifatnya spontan pada waktu itu kita diminta atau yang sungguh kita persiapkan dengan waktu ditulis dan segala macam, adalah kita harus tahu intensinya atau ujubnya atau tujuannya. Bisa saja intensi atau ujub yang dimintakan kepada kita itu menyangkut tentang jiwa orang yang sudah meninggal, atau orang yang baru saja meninggal, atau orang yang sudah sakit keras lama, atau syukur atas kelahiran seseorang, atau karena anaknya baru saja ulang tahun, atau karena mau masuk perguruan tinggi, atau yang lain ya. Nah, ujub-ujub itu perlu kita ketahui dengan baik supaya doa kita nanti itu tidak jalan kemana-mana. Seperti kalau kita naik mobil itu, kalau kita nggak tahu tujuannya kemana, sana, kesasar, balik lagi. Terus tanya lagi, ya. Nah, kita tidak ingin doa kita itu belok sana, belok sini, belok sana. Tapi kita tahu arahnya sana. Sehingga doanya menjadi efektif, singkat. Doa yang baik tidak harus panjang. Ingat, doa yang efektif itu adalah doa yang jelas. Lalu hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah siapakah yang hadir dalam kesempatan doa bersama itu. Kalau kita pada waktu itu spontan diminta, kita sudah tahu, oh yang datang itu ada DPP, ada pengurus-pengurus wilayah. Jadi kita tahu kita mengajak siapa dalam doa itu. Tapi seandainya kita belum memulai kegiatan itu dan kita diminta oleh sebuah keluarga, kita boleh tanya kepada keluarga itu, siapa nanti yang datang ya di situ? Oh, di situ ada saudara-saudara kami dari agama non-Katolik ternyata yang datang. Kita perlu tahu itu supaya nanti kita waktu memimpin doa bisa menyapa mereka juga. Atau yang ikut doa sebagian besar adalah anak-anak, maka kita nanti pun harus memikirkan tentang bahasa yang kita pilih kan. Kata-katanya tidak terlalu berat tetapi harus sederhana sesuai dengan anak-anak. Atau yang datang itu campuran, ada tua, muda, anak-anak, biarawan-biarawati. Jadi kita harus membangun nuansa seperti apa nanti pada waktu berdoa. Dan mengetahui audiens itu penting. Sehingga kita juga akan menyesuaikan diri, beradaptasi dengan siapa kita akan bersama-sama berdoa. Lalu hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah doa nanti akan ditujukan kepada siapa. Jelas kepada Allah, namanya doa kan ya kepada Allah. Enggak, begini maksud saya, kita dalam tradisi iman Katolik mengetahui bahwa kita memiliki Allah Tritunggal. Kadang kita berdoa dengan pertama-tama menyebut Bapa, atau kadang kita langsung kepada Tuhan Yesus Sang Pengantara, atau kepada Roh Kudus, jarang sih, atau ketiga-tiganya. Ini perlu kita ketahui dong, supaya nanti pada waktu kita berdoa, arah doa yang kita buat dan akhirnya nanti penutupannya itu cocok. Kadang kita doanya kepada Bapa, belakangnya Yesus Kristus. Yang penting kita tahu bagaimana kita menyambungkan itu. Nah, untuk doa yang kita persiapkan itu akan lebih mudah. Tetapi kalau doa yang spontan kadang kita
kurang lincah dalam menentukan kepada siapa kita akan berseru tadi, akan membuat kita kerepotan juga. Maka perlu kita menentukan juga kepada Allah Bapa, Allah Putra, atau Allah Roh Kudus doa ini akan kita panjatkan. Sehingga nanti pada waktu konklusi atau penutupan jelas. Misalnya kalau kepada Bapa maka nanti ya Bapa, ya Allah yang bertata di surga. Sehingga nanti waktu endingnya kita tinggal mengatakan, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa dengan pengantaran Kristus yang hidup dan bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus. Itu akan lebih pas. Atau dalam doa kita tujukan kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menunjukkan kerahimanmu kepada wanita-wanita yang menangis. Nah, nanti pada bagian akhir misalnya, kemudian kita katakan, kami percaya kepadamu Kristus karena Engkaulah yang akan membawa doa ini kepada Bapa. Atau nanti pada bagian akhir langsung saja mengatakan, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kadang juga dalam sebuah kesempatan doa kita memohon bantuan para kudus. Tidak ada yang salah dengan doa itu, misalnya dengan bantuan Ibu Maria dalam doa atau Santo Santa. Maka dalam endingnya nanti kita bisa mengatakan, pada bagian penutupnya nanti kita bisa mengatakan, demi keluhuran nama Tuhan Yesus bersama dengan Santa Maria. Bisa juga kami percayakan ini kepadamu Tuhan Yesus bersama juga dengan doa-doa dari para kudus. Atau kita juga bisa menyatukan doa yang kami haturkan kepadamu ya Bapa bersama Santo Antonius Padua. Bisa saja kita pakai itu sehingga nanti terlihat api. Semua tadi harus kita pikirkan bersama, kita masukkan dalam pikiran kita bersama, atau kita perhitungkan pada saat kita membuat doa. Supaya apa? Doa kita terlihat punya struktur, api, dan jelas. Kita perlu tahu ujubnya atau intensinya. Lalu kita perlu tahu juga siapa yang hadir dalam doa bersama tadi. Dan yang ketiga, doa ini akan kita arahkan kepada Allah Tritunggal. Secara khusus kepada Bapa atau kepada Putra atau kepada Roh Kudus atau kepada ketiga-tiganya. Dengan demikian nanti kita waktu mempersiapkan doa menjadi lebih enak, lebih mudah. Itu 3 hal yang perlu kita ketahui pada saat kita mempersiapkan doa.